Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febi Epsarani, NIM 22 2018-004, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang keputusan investasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dan Pasar Modal. Pertama-tama saya akan membacakan pengertian keputusan investasi. Keputusan investasi adalah kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau laba di masa yang akan datang. Pengambilan keputusan investasi modal umumnya disebut juga dengan capital budgeting. Hasil keputusan investasi yang diambil oleh manajemen perusahaan akan muncul di neraca aset dalam bentuk aktiva lancar dan aktiva tetap. Keputusan investasi yang diambil adalah investasi yang paling menguntungkan, return yang didapat paling tinggi, biaya yang paling murah, waktu pengembalian yang paling cepat, dan resiko yang seminimal mungkin. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan investasi perusahaan. 1. Alternatif pilihan investasi. 2. Estimasi aliran kas. 3. Penilaian investasi. 4. Penilaian kembali keputusan investasi atau pasca audit. 1. Alternatif pilihan investasi. Di antaranya penggantian aktiva atau replacement, 2. Perluasan atau expansion, 3. Investasi yang tidak dapat diukur, 4. Investasi yang tidak menghasilkan laba. Kedua, estimasi aliran kas. Estimasi aliran kas harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Estimasi beban, pendapatan, dan pengeluaran modal. Kedua, estimasi perkiraan penyesuaian arus kas dengan tingkat inflasi dan pajak. Ada 3 arus kas yang perlu diperhatikan dalam estimasi aliran kas. Yang pertama, initial cash flow. Initial cash flow adalah pengeluaran kas yang dibutuhkan pertama kali ketika melakukan investasi. Yang kedua, operational cash flow adalah aliran kas keluar yang dibutuhkan selama investasi dijalankan. Yang ketiga, terminal cash flow. Terminal cash flow adalah aliran kas yang akan diterima oleh perusahaan di akhir periode akuntansi. Ketiga, penilaian investasi. Penilaian investasi bertujuan untuk menilai usulan keputusan investasi yang seperti apa yang layak dijalankan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian keputusan investasi. Yang pertama, estimasi jumlah investasi. Yang kedua, estimasi waktu pengembalian investasi. Yang ketiga, estimasi arus kas. Terdapat juga 2 kategori metode penilaian investasi. 1. Model diskonto. Model diskonto adalah metode penilaian yang secara tidak langsung memperhatikan nilai waktu dari uang dan melibatkan konsep diskonto arus kas investasi. Metode diskonto memiliki 2 pendekatan dalam perhitungannya. 1. Pendekatan net present value atau NPV. NPV menghitung selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas return di masa yang akan datang. Kedua, pendekatan internal rate of return atau IRR. IRR menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Kedua, model non-diskonto. Non-diskonto adalah metode penilaian yang tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Metode non-diskonto memiliki 2 pendekatan dalam perhitungannya. 1. Pendekatan payback period.
Payback periode merupakan metode untuk mengetahui jangka waktu pengembalian sebuah investasi. Kedua, pendekatan average rate of return. Metode ARR ini mengukur tingkat laba perusahaan, bukan arus kas investasi. Keempat, penilaian kembali keputusan investasi atau pasca audit. Pasca audit bertujuan untuk mengetahui kinerja dari sebuah investasi yang dijalankan sesuai atau tidak dengan apa yang diinginkan. Pasca audit juga bisa menjadi indikator apakah informasi dan data-data yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi cukup akurat atau tidak. Dan juga bisa memberikan feedback kepada manajer untuk memperbaiki pengambilan keputusan investasi di masa yang akan datang. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.